Semua diawali dengan perceraian. Bab 146-150. Jiang Xingchun bahkan tidak bernafas sebelumnya, tapi sekarang dia bisa merasakan nafasnya, detak jantungnya, dan bahkan denyut nadinya. Kakak hidup, kakak benar-benar hidup, seru Jiang Xingbing. Mendengar detak jantung, Long Yuansheng dengan cepat berjalan ke sini dengan alat pengukur detak jantungnya sendiri, meletakkan instrumen itu di dada Jiang Xingchun, dan memang mendengar detak jantung yang berdebar kencang. Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin hidup kembali setelah kematian? Dia telah didiagnosis beberapa kali sebelumnya, dan dia telah meninggal dunia, dan waktu kematiannya juga telah ditetapkan. Mengapa dia tiba-tiba punya detak jantung lagi? Dan sudah lebih dari 10 menit sejak waktu kematian ditentukan sebelumnya. Jiang Xingchun tiba-tiba berbalik, berbaring di kepala tempat tidur, dan muntah di tanah. Cairan kental hitam masih keluar dari mulutnya, dan Jiang Ximing memberikan segelas air dari samping dan berlari, "Ayah, minumlah air." Tapi begitu dia berjalan, Gu Chen menangkapnya, sekarang dia sedang mengeluarkan racunnya, tunggu sebentar. Racun? Dia? Apakah dia diracuni? Jiang Ximing tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, yang merupakan persetujuan diam-diam. Ekspresi wajah Long Yuansheng di sebelahnya sedikit gelisah, dia adalah seorang ahli, dan dia bahkan tidak melihat bahwa orang itu diracuni, tetapi seorang anak laki-laki tahu penyebab penyakit itu sekaligus. Pergi, tuangkan air sabun ke sini. Gu Chen menepuk pundaknya dan tersenyum ringan. Air sabun, ini, tidak apa-apa untuk diminum. Jiang Ximing memandangnya dengan curiga, tetapi Gu Chen merentangkan tangannya, air sabun memiliki efek mendorong muntah, dan zat alkalin dapat menetralkan residu racun di dalamnya. Saya pikir sekarang saatnya memeriksa apa yang Anda makan tadi malam, mungkin Anda bisa terkena racun juga. Oke, saya akan segera melakukannya. Dia meminta orang untuk mengumpulkan sisa makanan dari tadi malam sambil menyiapkan air sabun. Air sabun itu mudah ditemukan, tetapi sisa makanannya sangat sulit untuk ditangani. Orang kaya tidak pernah menyimpan sisa makan malam. Makan di hari yang sama. Jika tidak bisa habis, akan dibuang, dan tidak akan pernah disimpan sampai keesokan harinya. Jadi makanan yang tidak habis dari tadi malam sudah dibuang ke truk sampah. Sulit untuk menemukan bukti. Segera, setelah mendapatkan air sabun untuk diminum Jiang Xingchun, dia terus muntah lagi sampai air yang dia keluarkan berubah dari air hitam menjadi normal. Nak, Jiang Xingchun memegang kepalanya tempat tidur dengan satu tangan, berkata dengan suara yang dalam. Jiang Ximing dengan cepat menjawab, "Ayah, saya di sini. Bantu aku berdiri. Saya harus berterima kasih kepada dokter jenius ini, kalau tidak saya hampir dibunuh oleh dokter dukun." Ketika dia mengatakan ini, dia tanpa sadar menatap Long Yuansheng. "Tuan Jiang, apa yang Anda katakan salah? Dokter juga manusia, bagaimana mereka bisa mengetahui setiap penyakit seperti telapak tangan mereka? Mungkin Anda kembali hidup-hidup karena saya memberi Anda suntikan. Bagaimanapun, sekarang setelah Anda bangun, 80 juta yang Anda negosiasikan sebelumnya, Anda dapat melunasi tagihannya." Long Yuansheng memandang Jiang Xingbing dan berkata dengan suara yang dalam. Melihat situasinya di luar kendali, Long Yuansheng juga ingin mengambil uang itu dan melarikan diri dengan cepat. "Lempar sekelompok orang ini untukku." Jiang Xingchun meraung dengan marah. Melihat ini, Long Yuansheng segera bersembunyi di belakang kelompok stafnya, "Saya memperingatkan Anda, jangan impulsif. Saya dari ibu kota kekaisaran, usir saya, apakah keluarga Jiang Anda sudah mempertimbangkan konsekuensinya?" "Buang bajingan itu." Jiang Ximing menjentikkan jarinya dan berteriak dengan marah. Segera, 7 atau 8 orang kuat bergegas masuk dari pintu, satu kiri dan satu kanan mendukung apa yang disebut tim ahli dan berjalan keluar pintu. "Keluarga Jiang Anda akan menyesalinya. Saya akan membuat keluarga Jiang Anda menyesalinya." Secara bertahap, suara Long Yuansheng menjadi semakin kecil hingga menghilang di lantai pertama. "Dokter jenius, Anda adalah penyelamat keluarga Jiang saya." Jiang Xingchun berdiri perlahan, berlutut di tanah dengan plop dan berkata dengan hormat. Anggota keluarga Jiang lainnya juga berlutut ke arah Gu Chen, termasuk Jiang Xingbing, yang selalu memandang rendah dia sebelumnya, juga berlutut di tanah, "Terima kasih kepada dokter jenius karena telah menyelamatkan keluarga Jiang saya." Jelas, status Jiang Xingchun ini adalah patriark dari keluarga Jiang, meskipun lelaki tua itu masih ada, dia telah mengambil alih seluruh keluarga Jiang selama hampir 10 tahun. Dalam 10 tahun terakhir, banyak anggota keluarga Jiang menghasilkan banyak uang, dan mereka termasuk di antara sedikit keluarga yang paling sedikit berjuang. Jiang Xingchun menjadi kepala keluarga adalah hal yang paling membahagiakan bagi semua keluarga Jiang, karena semua orang bisa menghasilkan uang. Ini tidak seperti beberapa keluarga, di mana pertengkaran internal adalah hidup dan mati. "Sama-sama, aku hanya membantumu." Gu Chen merentangkan tangannya dan berkata dengan senyum datar. "Kamu bisa meminta harga, selama keluarga Jiang kita mampu membelinya, aku, Jiang Xingchun, tidak akan mengatakan apa-apa."
Jiang Xingchun perlahan mengangkat kepalanya dan menatapnya. Gu Chen tidak terlalu tertarik pada uang, tapi menatap Jiang Ximing dan berkata dengan suara yang dalam, kamu bilang memberiku steak tomahawk, apakah itu masuk hitungan? Hah? Jiang Ximing tertegun selama 2 detik, lalu mengangguk lagi dan lagi, itu termasuk, tentu saja itu termasuk. Setelah beberapa saat, Jiang Ximing buru-buru mengambil 2 potong steak tomahawk, dan itu adalah steak terbaik. Steak seperti ini dijual seharga jutaan. Tentu saja, beberapa steak tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nyawa Jiang Xingchun. Bersamaan dengan steak, ada juga cek senilai 100 juta yuan. Dokter dukun seperti Long Yuansheng mengenakan biaya 80 juta yuan untuk kunjungan rawat jalan. Jika itu 80 juta yuan untuk Gu Chen, bukankah itu berarti dia berada di tempat yang setingkat dengan dukun ini? Jadi Jiang Ximing menambahkan 20 juta dan langsung memberikan cek 100 juta. Terima kasih. Gu Chen melewatkan cek dan mengambil kedua steak itu. Tuan Gu, kamu. Jiang Ximing melihat ke belakang dan berkata dengan heran. Dia melambaikan tangannya dengan santai, tidak masalah apakah itu uang atau tidak, yang utama steaknya segar. Aku harus kembali dan memasak untuk istriku, kita bicara lagi nanti. Jiang Ximing ingin mengikuti setelah selesai berbicara, tetapi Gu Chen sudah berjalan keluar pintu, hanya untuk mendengar suaranya bergema di koridor, tidak perlu, ada sepeda sewaan di mana-mana di luar pintu, saya bisa bersepeda untuk kembali. Bersepeda untuk kembali. Pikiran semua orang berdengung. 100 juta ada di depannya, itu bisa menjadi mobil termahal di dunia, tetapi Gu Chen benar-benar memperlakukan uang seperti kotoran, dia bahkan tidak peduli barang-barang, dan pergi dengan sepeda. Dibandingkan dengan Long Yuansheng itu, karakter mereka berdua jauh berbeda. Mereka yang benar-benar mampu selalu melakukan urusannya sendiri, dan mereka tidak akan pernah sujud untuk 5 ember beras, yang mereka perhatikan adalah kata takdir. Selain itu, kepura-puraan mereka tidak akan pernah terungkap di permukaan, tetapi mereka telah menunjukkan tingkat pemaksaan yang sangat tinggi secara tidak terlihat, yang disebut kepura-puraan yang tidak terlihat adalah yang paling mematikan. 100 juta ada di depannya, cukup untuk mengubah hidup banyak orang, tetapi dia menutup mata. Seperti yang diharapkan dari seorang pria yang berani menolak kecantikan Illinois. Jiang Ximing melihat ke bagian belakang lantai pertama, yang menjauh, dan sedikit tersenyum. Jiang Ximing masih bertanya-tanya sebelumnya, modal apa yang dimiliki pria ini untuk menolak gadis surgawi seperti Illinois. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang mendengar bahwa Illinois telah lama mengejarnya tetapi ditolak lebih dari 1 kali, dan semua orang yang hadir bahkan ingin menggunakan bangku untuk bertarung. Bahkan pada saat itu Jiang Ximing bertanya-tanya, ada lebih banyak orang tampan daripada dia, dan ada banyak orang dengan status lebih tinggi darinya, tetapi Illinois jatuh lebih dulu ke tangan Gu Chen. Dia bahkan terbang ribuan mil dengan sengaja hanya untuk datang ke pelukan Gu Chen. Tetapi setelah berhubungan dengan Gu Chen, Jiang Ximing menemukan bahwa orang-orang yang mengira mereka 10.000 kali lebih hebat darinya kemarin sebenarnya tidak lebih dari 1 jari kakinya. Seorang wanita sebaik Illinois tidak akan menyukai pria yang biasa-biasa saja. Mungkin dia jatuh cinta dengan gaya Gu Chen yang tidak terkendali, seperti baris dalam puisi Li Bai, tertawa ke langit dan keluar, kita semua dari penghau. Jenis yang tidak terkendali dan tidak terbatas, ini jelas bukan sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang biasa. Dalam masyarakat saat ini, orang dibatasi oleh hipotek, kredit mobil, dan berbagai kepentingan. Hanya sedikit orang yang tidak terkendali seperti dia. Bebas dan mudahnya benar-benar baik dari dalam keluar, belenggu sekuler hampir tidak bisa menahan hati Gu Chen yang ingin bebas. Nak, di mana kamu mengundang dokter jenius ini? Siapa namanya? Aku harus berterima kasih padanya di lain hari. Jiang Xingchun berkata dengan ekspresi bingung. Jiang Ximing sedikit menoleh dan menatap ayahnya, ayah, namanya Gu Chen. Gu Chen. Jiang Xingbing di sebelahnya tidak bisa menahan tawa, ada terlalu banyak orang dengan nama yang sama dan nama keluarga di dunia ini. Sepertinya orang yang menolak Illinois kemarin juga memiliki nama Gu Chen. Orang yang kamu sebutkan itu memang dia. Hah? Seru semua orang. Tidak heran di depan 100 juta, orang ini bahkan tidak melihatnya. Kata Jiang Xingchun dengan senyum masam. Kondisi Illinois cukup untuk membuat banyak orang mendidih, selama Gu Chen mengangguk, ratusan miliar aset dapat segera ditransfer atas namanya. Tidak apa-apa untuk mengatakan tidak sekali, dan tidak apa-apa untuk mengatakan 2 kali, tetapi Gu Chen selalu menolak Illinois selama 2 tahun. Membiarkan wanita seperti itu fokus padanya selama sehari mungkin adalah kehidupan tanpa penyesalan, tetapi dia telah mengejarnya selama 2 tahun, dan bahkan sekarang dia belum menyerah. Cukup gila. Cukup liar. Cukup sombong. Dan kebetulan orang itu memiliki keterampilan seperti itu. Jiang Xingchun menyalakan cek 100 juta dengan korek api dan melemparkannya ke tanah. Apakah sisik emas itu akan ada di kolam? Itu akan berubah menjadi naga ketika bertemu angin dan awan. Dia mengangguk sambil berpikir dan mendesah pelan, Jiangsu, aku khawatir langit akan berubah. Jiangsu kecil, bagaimana mungkinkah orang itu akan tinggal di sini?
Tempat tinggalnya hanya tinggal di sini untuk sementara waktu. Sekarang saya mengerti mengapa keluarga Jiang yang merupakan kepala dari 4 keluarga besar, mengklaim aset puluhan miliar, dan itu seperti mainan di depan dia. Pihak berwenang dibingungkan oleh para penonton, dan yang lainnya melihatnya dengan jelas, orang ini tidak bisa diganggu. Tapi Jiang Tianhe menabrak ke atas seolah-olah dia tidak takut mati. Ngomong-ngomong, barusan Tuan Gu bilang kamu diracuni. Apa yang kamu makan? Jiang Ximing menoleh untuk menatapnya dengan heran dan bertanya. Jiang Xingchun juga menundukkan kepalanya dan mengenang, bukankah keluarga kita makan kepiting kemarin? Tapi kita makan semuanya. Iya, kita semua makan kepiting tadi malam, tapi kenapa sesuatu terjadi padaku? Jiang Xingchun juga menggaruk kepalanya dengan bingung. Benar, semua orang memakannya, tetapi sesuatu terjadi padanya. Tunggu. Jiang Ximing tiba-tiba menemukan masalah, tadi malam, kita makan makanan laut bersama, tetapi tampaknya Anda dan paman kedua minum, dan kami berdua tidak minum. Dan anggur dibawa kembali oleh Jiang Xingbing dari di luar. Ya, itu adalah sebotol anggur merah impor yang diterima dari seorang teman, atau baru saja dibeli dari luar negeri. Hei, apa yang kamu lakukan? Untuk apa kamu semua menatapku? Jiang Xingbing memandang semua orang dengan heran. Paman kedua, bukannya aku mencurigaimu, bisakah kamu menjelaskan dari mana kamu mendapatkan anggur ini? Jiang Ximing menyipitkan matanya dan berkata dengan sangat waspada. Yang lain juga melihat ke sisi ini. Ada cukup banyak orang yang makan tadi malam, dan ada tamu lain dari luar rumah, tetapi sebagian besar menolak untuk minum dengan alasan mengemudi, jadi hanya Jiang Xingbing dan Jiang Xingchun yang minum sedikit anggur merah. Apa maksudmu? Kamu curiga bahwa aku meracuni kakak tertua? Meski tidak ada yang berbicara, mata mereka penuh keraguan. Jika Anda bertanya tentang motifnya, saya khawatir itu akan lebih dimengerti. Sekarang satu-satunya dukungan dari keluarga Jiang adalah 2 bersaudara. Anggota keluarga Jiang lainnya semuanya wanita, dan anak ketiga dari keluarga Jiang adalah seorang istri yang tegas, jadi tidak mungkin, dan dia hanya menunggu keluarga Jiang memberinya 30 juta dividen setiap tahun untuk hidup santai. Jiang Laosan tidak memiliki ambisi, 30 juta per tahun aman dan terjamin di kelas atas, dan banyak orang masih harus dengan hormat memanggilnya Tuan Muda ketiga Jiang ketika mereka melihatnya. Tapi Jiang Xingbing berbeda, meskipun dia tidak mampu seperti kakak laki-lakinya, dia tidak dianggap biasa-biasa saja, dia mengelola beberapa bisnis dengan sangat baik, dan dia masih bisa mendapatkan 1 atau 2 miliar setahun. Bahkan Jiang Xingchun mengalami banyak konflik karena uang dari waktu ke waktu. Dibandingkan dengan mentalitas Jiang Laosan yang tidak menginginkan apapun, Jiang Xingbing ini jauh lebih kuat. Dan sekarang keluarga Jiang memiliki bisnis besar, jika Jiang Xingchun, kepala keluarga saat ini, meninggal, Jiang Ximing sendiri pasti tidak akan bisa mengalahkan paman keduanya. Oleh karena itu, setelah kematian Patriark Jiang Xingchun, Jiang Xingbing adalah orang yang paling dapat memonopoli kekuasaan. Ini saja cukup sebagai motivasi. Jiang Ximing merentangkan tangannya dan tersenyum ringan, paman kedua, jangan terlalu bersemangat, saya hanya bertanya dengan santai. Mengenai siapa yang meracuni racun ini, saya pasti akan menyelidikinya nanti. Ini mungkin tentang mendapat tambahan uang dan kekuasaan. Apa, jika aku ingin posisi patriark, dan aku bisa menggunakan kekuatanku untuk merebutnya, tapi aku tidak akan menggunakan metode rendah semacam itu. Jiang Xingbing melihat ke sekeliling kerumunan dan berteriak dengan marah. Dia benar-benar tidak berharap bahwa semua orang akan mencurigainya. Tentu saja, kecurigaan semua orang cukup beralasan. Kecurigaan tentang siapa yang membuat Jiang Xingbing terlalu besar. Tidak jarang 2 bersaudara memperebutkan kekuasaan dan status. Hal semacam ini sering terjadi. Cao Pi dan Cao Zi bersaing memperebutkan tahta, dan mereka juga ingin memulai intrik berkali-kali. Nampaknya dalam menghadapi kepentingan, kasih sayang keluarga tidak begitu penting. Ahem. Pada saat ini, Jiang Xingchun menutup mulutnya dan terbatuk, oke, racun ini tidak dilepaskan oleh paman keduamu. Kakak, apakah kamu benar-benar mencurigaiku? Jiang Xingbing menoleh, melihat Jiang Xingchun dengan wajah kaget. Jika aku bahkan tidak percaya saudaraku sendiri, siapa lagi yang bisa aku percayai? Jiang Xingchun sedikit tersenyum dan berkata, metode pihak lain sangat kejam, trik seperti itu mungkin telah membutakanmu. Mendengar kata-kata Jiang Xingchun, semua orang saling memandang dengan cemas. Jiang Ximing menggelengkan kepalanya sedikit, ayah, saya tidak begitu mengerti. Beraninya Anda mempercayakan manajemen bisnis keluarga kepadanya. Faktanya, strategi ini sangat sederhana. Yang disebut membunuh 2 burung dengan 1 batu berarti jika racunnya berhasil, maka Jiang Xingchun pasti akan mati dan keluarga Jiang akan berada dalam kekacauan. Kematiannya pasti akan mengecilkan kekuatan keluarga Jiang. Jika mereka tidak mati, orang-orang ini akan memikirkan dari mana anggur itu berasal dan siapa yang membawanya, jadi pihak lain memberi tanda pada Jiang Xingbing lagi. Dengan cara ini, hal itu menyebabkan konflik internal lainnya antara kedua bersaudara tersebut. Semakin sengit perselisihan internal dalam keluarga Jiang, semakin bahagia orang lain akan tertawa,
Atau bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Jiang masih tua dan panas, ketika orang lain masih meragukan Jiang Xingbing, dia sudah melihat petunjuknya. Meskipun Jiang Xingbing memang ambisius, tetapi dia tidak cukup bodoh untuk melakukan hal seperti itu, metodenya terlalu kikuk, begitu perbuatannya terungkap, bukankah itu akan menimbulkan kecurigaan semua orang? Bahkan jika Jiang Xingbing meracuninya, dia pasti akan bangkit sehingga tidak ada yang bisa menemukannya. Jadi kali ini jelas bukan Jiang Xingbing, dia hanya pion yang digunakan oleh lawan. Setelah mendengar penjelasan Jiang Xingchun, semua orang tiba-tiba tampak tercerahkan, dan mereka semua memandang Jiang Xingbing dengan senyum masam. Paman kedua, aku salah telah menyalahkanmu barusan, jadi jangan dimasukkan ke dalam hati. Jiang Ximing berkata dengan senyum masam. Dia melambaikan tangannya dengan sangat bebas, tarik ke bawah, bocah nakal baru saja meleset meletakkan pisau itu di leherku. Tapi itu bukan salahmu, jika itu aku khawatir aku akan berpikir begitu. Kakak memiliki pikiran yang bijaksana, dia dapat dengan jelas memahami masalah ini. Pikiran Jiang Xingchun sangat jernih, seperti dia melakukan sesuatu di mal, pada dasarnya dia bisa menangani semuanya dengan baik. Sekarang jelas bahwa seseorang menargetkan keluarga Jiang kita. Anda harus memperhatikan selama di luar. Orang yang berdekatan dengan Anda harus berhati-hati dan jangan dimanfaatkan oleh orang lain. Jiang Xingchun duduk di samping tempat tidur dan berkata sambil menghela nafas. Jiang Xingbing mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Tidak perlu ditebak, itu pasti teman yang mengantarkan anggur kemarin. Aneh, dia tidak menjawab panggilanku. Gumamnya sambil menelepon. Tidak perlu menelepon, pihak lain tidak akan menjawab, dan jika dia tidak menjawab telepon, kebetulan dia mengetahui apa yang baru saja saya katakan. Jiang Xingchun berkata dengan senyum masam. Awalnya, panggilan masih tersedia, tetapi setelah beberapa saat, ada panggilan langsung dari sisi lain telepon bahwa tidak ada nomor seperti itu. Jiang Xingbing juga meninju dinding dengan keras, bajingan. Aku digunakan oleh seseorang, dan itu hampir membunuh kakak laki-lakiku. Tunggu, saya kira pihak lain akan segera menunjukkan kakinya. Sekarang keluarga Jiang kita sangat membutuhkan aliansi yang kuat untuk mengatasi kesulitan, dan itu harus menjadi aliansi yang dapat dipercaya. Jiang Xingchun berlutut dan berkata dengan suara yang dalam. Tapi, keluarga mana di Jiangsu yang layak kita percayai, Tuan Yang dan Sekretaris Wang semuanya adalah perantara. Mereka berharap keluarga besar kita dapat saling mengkonsumsi kekuatan. Jangan terburu-buru, aku sudah memikirkan seseorang. Pada saat yang sama, di area Villa Yuhuatai. Penjaga keamanan di gerbang melihat Gu Chen kembali dengan sepeda. Pintu dibuka dari jauh, dan saya masih ingat apa yang harus saya daftarkan saat pertama kali masuk. Tuan Gu benar-benar pekerja keras. Tinggal di rumah yang bagus, Anda harus pergi berbelanja dan memasak setiap hari. Pria parubaya itu membuka pintu sambil memuji. Untuk dapat memiliki sebuah flat di sini, pada dasarnya bernilai lebih dari 100 juta yuan, dan itu lebih dari cukup untuk menyewa pembantu. Artinya, dia membeli sayur dan memasak sendiri setiap hari, dan banyak satpam yang datang dan pergi mengenalinya. Kamu bisa makan dengan tenang jika kamu membuatnya sendiri. Melihat pintu terbuka, Gu Chen mengendarai sepedanya dan masuk. Oke, sampai jumpa. Tuan Gu, jalan perlahan. Pria parubaya itu berkata dengan sangat hormat, dalam keadaan normal, area villa kelas atas seperti itu tidak boleh menggunakan sepeda. Tapi itu tidak mungkin. Gu Chen menggunakan sepeda ke villa setiap hari, lalu satpam hanya bisa mencari kemana-mana, lalu diam-diam mengeluarkannya. Seorang pria yang lebih muda keluar dari ruang keamanan, saya benar-benar tidak bisa melihat bagaimana dia terlihat seperti orang kaya. Apakah mereka yang mengendarai Porsche atau Mercedes-Benz sangat kaya? Mungkin mereka berutang ratusan juta ke bank, tapi mereka yang berpakaian santai seperti Tuan Gu adalah orang-orang yang benar-benar tidak membutuhkan uang. Penjaga keamanan parubaya itu menunjuk ke arah Gu. Dua steak yang diletakkan di depan sepeda Chen tersenyum masam, apakah kamu melihat itu? Tomahawk steak dihargai 30.000 hingga 50.000 yuan. Satu kali makan sehari cukup untuk kita selama setahun. Hei! Ketika Gu Chen kembali ke kamar, dia melihat Lin Xiyu dan Ling Meixue sudah kembali ke rumah. Gadis toket besar pulang sekolah cepat sekali hari ini. Dia memandang Lin Xiyu yang sedang duduk di sofa menonton TV dan tersenyum ringan. Tapi gadis kecil ini tidak mau melihatnya, mengabaikannya. Gu Chen tidak bisa menahan senyum, oh, beberapa orang tidak mau berbicara denganku, jadi aku akan makan steak ini sendiri hari ini. Steak. Mendengar ini, Lin Xiyu melihat apa yang dia pegang di tangannya dengan ekspresi heran, steak. Ini steak tomahawk kelas kerajaan, sangat mahal. Tidak peduli seberapa banyak dia tahu, dia bisa menyebutkan nama benda ini dengan mahir. Tapi jangan pikirkan itu, aku menyiapkan ini untuk istriku. Kata Gu Chen sambil terkekeh. Ling Meixue duduk di sebelahnya dan tidak bisa menahan diri untuk menoleh ketika dia mendengar ini. Dia menoleh dan mendengus genit, aku tidak peduli. Ini membuatnya merasa bingung, kenapa dia marah ketika dia begitu baik. Saat ini,
Telepon di atas meja berdering. Halo, siapa ini? Lin Xiu mengangkat telepon rumah dan berkata dengan lembut. Suara wanita yang sangat menyenangkan datang dari ujung telepon. Maaf, apakah Anda masih memiliki kamar untuk disewa di sini? Apakah Anda ingin menyewa kamar? Ya, kami masih memiliki banyak kamar kosong di villa kami. Lin Xiu hanya berkata. Setelah beberapa kata, dia menutup telepon. Gu Chen sedang mengolah steak di dapur saat ini. Melihat bahwa dia menutup telepon rumah, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, siapa itu? Dia bilang ingin menyewa kamar, dan mereka ingin datang nanti dan melihat. Lin Xiu berkata dengan seringai di wajahnya, jika kita menyelesaikan kesepakatan nanti, kamu bisa memberiku sedikit uang sewa. Gu Chen sedikit bingung, apakah informasi persewaan ini masih diposting di internet? Kalau begitu aku akan memasak dulu. Dia membawa barang-barangnya dan berjalan ke dapur. Gu Chen sangat suka memasak, dan dia sudah menganggap hal semacam ini sebagai hobinya. Saya terutama suka melihat ekspresi puas di wajah orang lain ketika mereka memakan makanan yang dia masak. Tentu saja, pasti butuh waktu untuk membuat makanannya enak. Saya tertunda di rumah Jiang hari ini, jadi makan malam hanya bisa ditunda. Kapan aku bisa makan? Aku kelaparan sampai mati. Lin Xiu meratap sambil berbaring di sofa. Bukan hanya dia, tapi Ling Meixue juga berteriak kelaparan. Apalagi saat ini, lebih fatal lagi bekerja sama dengan aroma yang berasal dari dapur. Cepat, cepat, kenapa terburu-buru? Kamu perlu waktu untuk membuat steak. Kata Gu Chen dengan marah di dapur. Saat ini, terdengar suara bel pintu di luar pintu. Ding dong, ding dong. Lin Xiu duduk dari sofa, ini seharusnya orang yang ingin menyewa kamar, dan dia benar-benar tahu bagaimana memilih waktu. Dia dengan cepat berdiri dari sofa dan berjalan menuju pintu. Membuka pintu dan melihat orang itu, Lin Xiu tidak bisa menahan diri untuk berseru, kamu. Nona Illinois. Aku sering melihatmu di TV, pernahkah aku melihatmu secara langsung? Wow, kamu terlihat lebih cantik di kehidupan nyata daripada di TV. Illinois. Mendengar suara Lin Xiu, Ling Meixue dengan cepat berdiri dari sofa, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Memikirkan apa yang dikatakan wanita ini di kantor pada siang hari, dia mendukung produk grup Junli secara gratis, yang cukup setara dengan mengirim puluhan miliar ke Ling Meixue. Tapi dia langsung menolaknya. Apakah Anda ingin datang dan mengambilnya di rumah selarut ini? Ling Meixue menatap Illinois dengan mata penuh kewaspadaan. Jangan salah paham, aku di sini untuk menyewa kamar. Kata Illinois sambil tersenyum masam. Sewa kamar. Ratu dunia bisnis sebenarnya perlu menyewa kamar. Bisakah kamu mengatakan omong kosong seperti itu? Ling Meixue tidak bisa menahan senyum. Tidak masalah apakah orang lain percaya atau tidak, dia tetap tidak percaya. Dengan kemampuan Illinois, bukan masalah untuk membeli suite dengan santai, tetapi dia bahkan datang untuk menyewa kamar. Pada saat ini, pintu dapur dibuka, dan Gu Chen berjalan keluar dengan steak di tangannya. Dia melihat pekerjaan di tangannya dan menciumnya dengan bangga, baunya sangat enak, masuklah, kenapa kalian semua berdiri? Tapi pada saat dia menoleh, matanya bertemu dengan Illinois yang berdiri di depan pintu. Keduanya hanya saling memandang seperti ini. Setelah beberapa lama, Gu Chen berseru kaget, sial. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Ini rumahmu. Rumah ini sebenarnya dipilih di sini, sepertinya kita benar-benar tidak bisa terpisahkan. Tapi apa yang dia katakan tidak masuk akal, karena area Villa Yuhuatai adalah rumah terbaik di Jiangsu. Jika Illinois ingin tinggal sebentar, jelas merupakan pilihan terbaik. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Illinois masuk dari luar pintu, memberi hormat dan menginjak sepatu hak tinggi. Apa yang terjadi? Lin Xiu memandang Ling Meixue dengan heran dan berkata, kalian berdua saling kenal. Menutup pintu, dan beberapa orang juga masuk ke aula. Melihat steak di atas meja, Illinois hanya bisa mengerutkan bibirnya dan tersenyum, apakah kamu sudah merendamnya dalam anggur merah? Tentu saja, anggur merah yang diimpor dari Fargo digunakan, dan steak direndam dalam anggur dapat dengan sempurna merendam darah di dalamnya. Gu Chen merentangkan tangannya dan tersenyum ringan, ketika datang untuk memasak, kamu tahu bahwa aku selalu sangat lembut. Sulit, sepertinya hari ini adalah waktu yang tepat bagiku untuk datang. Illinois menarik kursi dan duduk di atasnya dengan anggun, tersenyum ringan. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi Illinois yang paling tahu. Ketika dia berada di Milan, ada koki bintang 5 yang memandang rendah chef kerajaan Xia, tetapi dia diperlakukan dengan buruk oleh Gu Chen. Apalagi babat panggang arang yang dibuatnya dipuji oleh Ratu Milan saat itu. Karena alasan ini, seorang pria kaya menghabiskan 1 miliar yuan untuk meminta Gu Chen memasak makanan untuknya. Jawabannya bisa dibayangkan, dia ditolak. Dia berkata bahwa memasak harus untuk kebahagiaannya sendiri, bukan untuk bergantung pada orang lain. Jangankan 1 miliar, dia bahkan tidak akan melakukannya untuk 10 miliar, dia akan acuh tak acuh. Temperamen pemberontak seperti inilah yang sangat memesona Illinois. Memperlakukan buffet untuk makan hanya berharga 40 juta yuan,
Tetapi Gu Chen menghabiskan 1 miliar yuan untuk makan, dan dia masih belum membelinya. Ling Meixue memutar matanya ke samping, seseorang berkata begitu berlebihan. Dia memasak di rumah setiap hari. Kalau begitu kamu benar-benar beruntung. Seseorang pernah memintanya memasak makanan paling sederhana dengan harga setinggi langit, tapi dia menolak. Anda bisa makan makanannya setiap hari, yang cukup membuat iri banyak orang sampai mati. Illinois tersenyum dengan rasa iri di matanya. Jika bukan karena identitasnya di sini, Ling Meixue dan Lin Xiu pasti mengira ini adalah undangan Gu Chen. Gu Chen melambaikan tangannya dan tersenyum pahit, jangan bicara tentang hal-hal lama, karena kamu ada di sini hari ini, coba saja kerajinan tangan saya. Bagus, saya sangat terhormat. Illinois menggunakan pisau dan garpu untuk memotong sepotong ke mulutnya dan mengunyah, ya, panasnya masih terkontrol dengan baik, jauh lebih enak daripada yang dibuat oleh koki bintang 5 di keluargaku. Temperamennya sangat elegan, dan percakapannya mengungkapkan semacam suasana aristokrat. Untungnya, peringkat tertinggi di dunia adalah bintang 5, jika tidak, keterampilan memasak Gu Chen mungkin dinilai lebih tinggi. Nyatanya, bukan hanya Illinois yang berpikir bahwa Gu Chen sangat pandai memasak, Ling Meixue juga merasakan hal yang sama. Dia selalu merasa bahwa memasak di rumah terlalu menyia-nyiakan bakat. Karena setelah makan makanan yang dibuat oleh Gu Chen, dia tidak merasa makanan di luar tidak lebih enak daripada masakan dia. Nikmat banget. Lin Xiu terlihat tidak percaya. Dia dengan cepat duduk dan menggaruk sepotong dengan garpu. Saat dia memakannya, matanya penuh kejutan. Lezat. Lin Xiu terus memasukkan daging ke mulutnya dan bergumam tidak jelas. Tapi Ling Meixue tidak memiliki nafsu makan yang duduk di sampingnya. Bukan karena makanan yang dimasak Gu Chen tidak enak, tetapi ada sesuatu yang mengganggu nafsu makannya. Saingan cinta ini telah datang ke pintu, dan saya masih bisa makan, seberapa enak. Saat makan, Ling Meixue memandangnya dengan hati-hati dan berkata, apakah kamu berencana untuk membawa barang bawaanmu dan tinggal di sini untuk waktu yang lama? Illinois meletakkan pisau dan garpu di tangannya dan sedikit tersenyum, aku tidak perlu tinggal lama, aku hanya ingin menghindari orang-orang menyebalkan itu sebentar. Benar. Gu Chen menggaruk sepotong daging sapi, memasukkannya ke mulutnya dan tersenyum. Bahkan jika kau memikirkannya habis-habisan, satu-satunya yang bisa mengganggu Illinois adalah para partner yang terus datang menghampirinya. Dia juga seorang figur publik, dan dia tidak bisa sembarangan marah di depan umum, atau itu akan merusak citra keluarga kerajaan. Jadi selama Anda mengambil kesempatan untuk keluar dari hotel tempat Anda menginap, untuk sementara hindari pandangan orang lain. Itu benar, keluarga besar di Jiangsu ingin berbicara tentang kerja sama dengan saya. Mereka hampir mendobrak pintu kamar saya. Ketika saya keluar dari hotel, ada orang-orang yang berjongkok di luar. Illinois membicarakan hal-hal ini dengan terbuka. Dia memasang ekspresi tak berdaya, saya benar-benar tidak berharap negara Xia ini begitu hangat kepada saya. Jika Anda datang ke tempat saya, tidakkah Anda khawatir mereka akan menemukanmu di sini? Gu Chen menuangkan sedikit anggur merah ke gelasnya dan tertawa ringan. Dia menyentuhnya dengan gelas anggurnya dan menyesapnya, maukah kamu memanjakan mereka? Benar. Lin Xiu melihat bahwa keduanya berbicara dalam pemahaman diam-diam, tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melirik Ling Meixue di sebelahnya dan berkata dengan suara rendah, Saudari Suir, tidakkah menurutmu suasananya agak aneh? Biasa saja, Ling Meixue berkata seolah-olah tidak terjadi apa-apa, lalu menuangkan banyak cuka ke atas meja langsung ke steak. Baik Gu Chen dan Illinois juga tertarik dengan tindakannya. Anda menyukai steak dengan cuka. Dia tertawa terbahak-bahak. Ling Meixue memberinya tatapan putih, jangan khawatirkan aku. Ini kebebasan saya untuk makan apapun yang saya suka. Pada saat ini, orang bodoh mungkin bisa mengatakan bahwa dia cemburu. Apakah seorang wanita menyukaimu sebenarnya sangat sederhana, yaitu untuk melihat apakah dia akan cemburu karena kamu. Setelah makan, Ling Meixue mendorong kursi menjauh, dan berjalan ke lantai 2, lalu Lin Xiu juga mengikuti ke atas. Berjalan begitu cepat, bisa ditebak, dia pasti naik ke atas untuk melampiaskan emosi. Gu Chen dan Yi Lilan hanya mengobrol satu demi satu, dia juga mengambil baju ganti untuk mandi setelah makan. Pada pukul 10 malam, Illinois keluar dari kamar mandi mengenakan gaun kipas panjang, dan melihat Gu Chen berdiri merokok di luar balkon, dia tidak bisa tidak menahan tawa dan berkata, kamu masih sangat suka merokok. Orang terkadang mengkhianati, tapi rokok tidak. Gu Chen menoleh dan menatapnya dengan senyum ringan, apakah kamu merasa kecewa saat datang ke Jiangsu kali ini? Kecewa. Dia sedikit tersenyum, itu tidak mengecewakan, tapi saya telah mengetahui banyak. Saya pergi ke perusahaan hari ini dan berjanji 10 miliar untuk membiarkan dia meninggalkan Anda. Aku tahu. Sampai jumpa besok pagi. Gu Chen menghirup rokok dalam-dalam dan tersenyum ringan. Apakah kamu tidak ingin tahu hasilnya? Illinois menatapnya dengan sangat ingin tahu dan berkata. Orang normal sangat ingin tahu apa keputusan pihak lain, dan 10 miliar sulit ditolak. Tapi Gu Chen berantakan,
tersenyum ringan dan berkata, saya percaya pada visi saya, sama seperti Anda percaya pada visi Anda. Illinois tidak pernah merasa bahwa dia mencintai orang yang salah, tetapi dia senang bahwa ada momen dalam hidupnya yang mengejutkannya. Biarkan dia mengerti bahwa seseorang di dunia ini pernah menaklukkan dirinya sendiri. Illinois tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, matanya penuh rasa iri. Mungkin hanya dua orang yang benar-benar percaya padanya yang bisa menahan godaan seperti itu. Setelah aku kembali kali ini, aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi di masa depan. Dia menundukkan kepalanya dan tersenyum masam. Gu Chen tidak bisa membantu tetapi melihat kembali ke arahnya dengan heran dan berkata, apa maksudmu? Illinois tersenyum sedikit dan berkata, bukannya tidak ada yang mengejar saya, hanya saja di mata saya, mereka tidak sebaik Anda, tetapi sekarang saya juga mengerti, mungkin yang tersulit adalah yang terbaik. Keduanya dari mereka terdiam dan tidak berbicara, dan Gu Chen tidak tahu mengapa dia tidak bisa menerima Illinois, mungkin lebih banyak alasan ada di keluarga kerajaan. Terlalu banyak perjuangan. Dia juga bukan orang yang suka dikekang, begitu banyak aturan dalam keluarga kerajaan, dan segala macam aturan dan peraturan memiliki batasan tertentu. Gu Chen mematikan rokoknya dan berkata dengan senyum tipis, oke, tidurlah, sudah larut. Kalau begitu, selamat malam. Illinois tersenyum ringan. Dia membuka tangannya dan memeluk Gu Chen lagi, jangan terlalu banyak berpikir, ini hanya etiket sebelum tidur di keluarga kerajaan. Setelah berbicara, dia berjalan ke atas ke sebuah kamar dengan piyamanya. Keesokan harinya, Gu Chen bangun pagi-pagi untuk membuat sarapan. Siapa yang menyalakan lampu di ruang tamu tadi malam? Dia menggosok matanya dan berjalan ke tengah aula. Tapi tidak ada orang di sekitar, kecuali selembar kertas di atas meja. Isinya tertulis dalam bahasa Inggris di selembar kertas utuh, melihat catatan yang indah itu, tidak perlu ditebak bahwa itu ditulis oleh Illinois. Kenapa aku lupa tentang jet lag? Gu Chen menepuk kepalanya dan berseru. Saat gelap di kerajaan Xia, saat itu baru fajar di Milan, dan saat fajar di sini, di sana gelap. Jika tebakannya benar, Illinois sudah pergi tadi malam. Ketika dia datang ke kamar di sudut di lantai 2, dia dengan cepat menyentuh bagian dalam selimut, sudah dingin, yang berarti mereka berdua sudah lama tidak berpisah di balkon tadi malam, dan Illinois hanya beristirahat sebentar di kamar dan pergi. Semuanya begitu sunyi. Pada saat ini, pintu di sebelahnya diputar, dan ketika Ling Meixue meregangkan pinggangnya dan berjalan keluar ruangan, ini masih pagi sekali, apa yang kamu lakukan berlari naik turun? Jika saya tidak salah, dia seharusnya segera tiba di Milan. Gu Chen merentangkan tangannya dan tersenyum ringan, istri, Anda bisa merasa lega sekarang, saingan cinta Anda yang paling kuat telah pergi. Yah, jangan khawatir, Ling Meixue menjawab dengan linglung. Tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tertegun sesaat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, mengapa saya harus khawatir, bahkan jika dia tinggal di sini selama 1 atau 10 tahun, maka saya tidak keberatan. Potong, pintu Lin Xiu dibuka saat ini, terentang dia meregangkan pinggangnya, saudari Suer, kamu sangat keras kepala, kamu berada di kamar tadi malam. Ah, gadis sialan, jangan katakan itu. Bersambung.